Di saat industri hiburan global masih sibuk mengejar angka penonton dan jam tayang, China memilih fokus pada satu hal yang lebih krusial. Bagaimana merebut perhatian secepat mungkin. Mereka tidak menunggu penonton duduk lama di depan layar, justru masuk ke sela-sela waktu paling singkat dalam keseharian manusia. Dari situ lahir format cerita yang tidak memberi ruang untuk bosan, karena setiap detiknya harus punya alasan untuk ditonton. Pendekatan ini membuat hiburan berubah fungsi, bukan lagi sekedar tontonan pengisi waktu, tapi sistem yang dirancang untuk bekerja terus-menerus mengikuti ritme hidup modern. Saat negara lain masih beradaptasi dengan perubahan kebiasaan penonton, China sudah menjadikannya fondasi industri. Hasilnya, mereka tidak hanya memimpin tren, tapi juga menentukan arah permainan. Perubahan besar seringkali tak terasa. Ia muncul dari momen-momen kecil, seperti mata yang menatap layar saat antri di kafe, atau jari yang menggulir ponsel sebelum tidur. Disinilah peluangnya tersembunyi. Jika cerita bisa menyesuaikan diri dengan ritme hidup orang, ia tidak hanya menghibur, tapi juga melekat dalam keseharian. Mikrodrama memanfaatkan celah ini, menyelinap di antara aktivitas sehari-hari tanpa memaksa perhatian, tapi tetap membuat penonton ingin kembali lagi. Kekuatan mikrodrama terletak pada kesederhanaannya. Dengan durasi singkat, ia bisa menghadirkan emosi, kejutan, dan konflik dalam hitungan menit. Cerita yang padat tapi tepat sasaran membuat penonton merasa puas tanpa harus meluangkan waktu lama. Dari sudut pandang bisnis, ini berarti lebih banyak peluang untuk berinteraksi, beriklan, dan membangun loyalitas. Semua hanya lewat momen-momen singkat yang nyaris tidak disadari. Atensi sebagai komoditas utama. Di dunia mikrodrama, perhatian penonton adalah mata uang paling berharga. Bukan lagi durasi panjang atau jumlah episode yang menentukan, melainkan seberapa lama mata dan jari penonton bisa terpaku pada layar. Setiap adegan, dialog, scene dipadatkan supaya emosi bisa tersalurkan dalam hitungan menit. Penonton yang menonton di sela-sela aktivitas sehari-hari, sambil antri, menunggu transportasi, atau sebelum tidur, bisa langsung terseret ke dalam konflik tanpa harus menunggu pengenalan panjang. Strategi ini memastikan setiap detik layar dihargai, karena dalam industri ini kehilangan atensi berarti kehilangan pendapatan. Karakter dan alur cerita mikrodrama dirancang untuk bekerja secepat mungkin. Tokoh-tokohnya langsung dilempar ke situasi menegangkan atau dilema emosional yang membuat penonton penasaran. Tidak ada babak pemanasan atau dialog panjang yang memerlukan konsentrasi ekstra. Faktanya, analisis perilaku penonton di Cina menunjukkan bahwa mikrodrama berdurasi 3-10 menit memiliki tingkat retensi penonton hingga 85%, jauh lebih tinggi dibanding serial panjang yang rata-rata hanya mempertahankan 60-65%. Perhatian di menit-menit awal dengan format singkat dan intens. Mikrodrama mengubah cara manusia menanggapi cerita dari menikmati secara santai menjadi ketagihan dalam waktu singkat. Lebih dari sekedar cerita, mikrodrama adalah eksperimen psikologi emosi manusia. Produser dan platform menggunakan algoritma untuk memprediksi bagian mana dari cerita yang bisa memicu klik, tawa, atau rasa penasaran. Setiap plot twist tidak sekedar untuk hiburan, tapi untuk memastikan penonton terus mengguli layar dan menonton iklan. Disinilah letak bisnisnya. Atensi yang tertahan berarti peluang monetisasi meningkat. Dari iklan, merchandise, digital. Dengan kata lain, mikrodrama bukan hanya hiburan singkat. Ia adalah seni menjual perhatian dalam kemasan yang paling padat dan tepat sasaran. Pola pikir industri yang berubah total. Mikrodrama telah mengubah paradigma industri hiburan secara radikal.
Jika sebelumnya studio drama konvensional mengadakan satu atau dua judul unggulan dalam satu tahun, mikrodrama bergerak dengan logika portofolio. Ratusan judul diproduksi secara simul dengan durasi yang singkat dan dirilis cepat untuk diuji. Alih-alih bertaruh besar pada satu cerita, produser menebar banyak opsi sekaligus. Strategi ini meniru model industri game mobile dan aplikasi digital, di mana banyak produk diuji untuk melihat mana yang paling menarik perhatian pengguna sebelum diinvestasikan lebih besar. Kecepatan menjadi kunci. Mikrodrama bisa dibuat dalam hitungan minggu atau bahkan beberapa hari, tergantung skala produksinya. Data dari Media Partners Asia menunjukkan bahwa platform mikrodrama Cina seperti Dramabox biasanya merilis lebih dari 50 judul baru setiap bulan. Judul yang mendapatkan respon positif diukur dari jumlah penonton, durasi tonton, dan interaksi langsung diperluas. Sementara yang kurang diminati dengan cepat dihentikan. Pendekatan ini membawa industri tidak lagi rentan terhadap kegagalan tunggal dan memungkinkan adaptasi instan terhadap tren atau selera penonton yang berubah-ubah. Lebih dari sekedar produksi cepat, pola pikir portofolio juga memengaruhi cara cerita dikemas. Produser mikrodrama mengutamakan fleksibilitas narasi dan modularitas karakter. Misalnya, karakter populer dari satu judul bisa dipinjam untuk judul lain atau dikembangkan dalam spin-off mini. Bahkan, genre dan tema diuji secara simultan, drama percintaan, komedi, horor, hingga cerita motivasi. Semua dijalankan bersamaan, yang paling resonan dengan penonton. Pendekatan ini berbeda jauh dari industri drama tradisional. Bisa menuntun pada rencana jangka panjang selama bertahun-tahun. Pola pikir ini membuat ekosistem mikrodrama lebih gesit dan adaptif. Misalnya, penonton lebih suka kejutan emosional daripada cerita linear. Platform bisa menyesuaikan konten dalam hitungan hari. Kecepatan dan fleksibilitas ini menjadi senjata utama industri, menjadikannya tidak hanya lebih tahan resiko, tapi juga lebih responsif terhadap perilaku konsumen yang terus berubah. Dengan logika portofolio dan eksperimen cepat, mikrodrama membuktikan bahwa industri hiburan masa depan adalah tentang uji coba, adaptasi, dan pengembalian keputusan berbasis data, bukan sekedar mengandalkan insting kreatif semata. Penonton bukan lagi sekedar penonton. Di dunia mikrodrama, peran penonton telah bergeser dari sekedar penerima hiburan menjadi pengguna aktif dalam ekosistem konten. Setiap klik, guliran layar, atau pemilihan episode yang ditonton menjadi data yang berharga. Platform mikrodrama menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan konten berikutnya, memperkuat cerita yang disukai, dan menyesuaikan karakter dan plot agar lebih menarik. Dengan kata lain, perilaku penonton secara langsung memengaruhi produksi dan strategi distribusi, menjadikan mereka bagian dari proses kreatif sekaligus ekonomi industri. Interaksi penonton tidak berhenti pada penonton semata. Banyak platform menyediakan fitur interaktif seperti voting untuk ending tertentu, komentar real-time, atau rekomendasi episode berdasarkan preferensi individu. Hasilnya, penonton merasa memiliki suara dalam kelangsungan cerita, sekaligus memperkuat ketertarikan emosional. Laporan Media Partners Asia mencatat bahwa mikrodrama dengan fitur interaktif cenderung meningkat retensi penonton hingga 20-30% dibanding judul non-efektif, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif secara langsung berdampak pada kesuksesan finansial dan popularitas cerita. Lebih dari itu, penonton kini menjadi mesin ekonomi tanpa disadari. Setiap menit perhatian yang mereka berikan bisa dimonetisasi melalui iklan, merchandise digital, atau langganan premium. Model ini berbeda jauh dari televisi tradisional, di mana audiens pasif hanya menjadi target iklan. Di mikrodrama, perilaku penonton, pemilihan episode, dan interaksi sosial semuanya terukur, dianalisis yang digunakan untuk mengoptimalkan pendapatan. Dengan cara ini, penonton tidak lagi sekedar penikmat cerita, tetapi bagian vital dari sistem ekonomi digital yang menggerakkan industri mikrodrama. Standar baru dalam bercerita. Mikrodrama
telah mendefinisikan ulang cara bercerita di era digital. Dengan durasi yang terbatas, penulis dan kreator dipaksa untuk menghapus segala hal yang tidak esensial. Tidak ada ruang untuk dialog panjang yang hanya mempercantik adegan, atau adegan visual yang indah tapi tidak menambah narasi. Setiap detik harus memiliki tujuan, membangun karakter, menggerakkan plot, atau memicu emosi penonton. Hasilnya adalah cerita yang padat, cepat, dan langsung mengenai sasaran, tanpa kehilangan kekuatan dramatisnya. Efisiensi ini juga memengaruhi struktur narasi. Adegan pembuka dibuat untuk segera menarik perhatian. Konflik dikembangkan dalam beberapa menit pertama, dan resolusi terjadi secepat mungkin. Analisis platform mikrodrama Cina menunjukkan bahwa judul yang memulai konflik dalam 30 detik pertama retensi penonton hingga 80%, dibandingkan 55-60% untuk cerita yang memerlukan waktu lebih lama untuk membangun ketegangan. Dengan standar ini, kreator belajar mengekstrak inti emosional dari setiap adegan, menghasilkan narasi yang lebih efektif tanpa pengalaman menonton. Perubahan ini sering disalahartikan sebagai penurunan kualitas karena estetika dan ritme tradisional tampak dikompromikan. Padahal sebenarnya ini adalah peningkatan efisiensi. Cerita harus bekerja di setiap detik, menuntut ketajaman penulisan, fokus visual, dan pacing yang presisi. Industri mikrodrama membuktikan bahwa storytelling modern bukan soal panjang atau megahnya produksi, melainkan kemampuan untuk memadukan intensi, emosional, dan narasi dalam kemasan singkat yang tetap memuaskan penonton dan menarik perhatian sekaligus. Kenapa negara lain tertinggal? Banyak negara masih terpaku pada romantisme industri hiburan konvensional. Studio dan rumah produksi sering mengutamakan cerita atau reputasi artis daripada benar-benar menyesuaikan diri dengan perilaku penonton. Mereka menilai kesuksesan berdasarkan penghargaan, review kritikus, atau eksklusivitas tayangan, bukan seberapa banyak perhatian yang berhasil ditangkap dari audiens. Pendekatan ini membuat adopsi format mikrodrama menjadi setengah hati. Durasi diperpendek, episode lebih sering dirilis, tapi mindset produksi tetap konservatif, mengutamakan estetika dan kelas ketimbang efektivitas dan respon pasar. Cina di sisi lain menempatkan perilaku penonton sebagai pusat strategi. Data penggunaan, intensi, interaksi, bahkan preferensi mikro dianalisis untuk menentukan konten berikutnya. Dengan fokus pada kebiasaan nyata, menonton di sela waktu memiliki episode sesuai mood, cliffhanger, mikrodrama bisa terus dioptimalkan untuk menarik perhatian dan monetisasi. Di luar Cina, pendekatan ini jarang diterapkan secara konsisten. Platform asing sering meniru format sekaligus durasi singkat atau jumlah episode banyak, tapi tidak mengubah cara cerita dirancang atau diuji berdasarkan data penonton nyata. Akibatnya, banyak mikrodrama internasional gagal mencetak hasil serupa. Retensi penonton tidak maksimal karena mentalitas industri yang masih konservatif. Laporan media Partners Asia menunjukkan bahwa meskipun Cina diproyeksi meraup pendapatan hingga 16,2 miliar USD pada 2030. Dengan kata lain, inovasi format saja tidak cukup. Transformasi pola pikir industri lah memimpin pasar mikrodrama global. Sinyal bahaya dan peluang bagi Indonesia. Fenomena mikrodrama global seharusnya menjadikan alarm bagi industri hiburan Indonesia. Jika kita hanya menjadi pasar penonton, negara ini akan dibanjiri konten luar negeri, terutama dari Cina, Jepang, dan Korea. Mikrodrama dengan durasi singkat dan ritme cepat bisa dengan mudah masuk ke ponsel pengguna Indonesia, memonopoli perhatian mereka, dan menyisihkan konten lokal yang lebih lambat dan konvensional. Laporan media Partners Asia memproyeksi bahwa pada 2025, Indonesia akan meraup pendapatan mikrodrama sekitar 66 juta USD atau hanya sekitar sepertiga dari total pendapatan Asia Tenggara, menunjukkan masih banyak ruang untuk berkembang. Mikrodrama menunjukkan bahwa masa depan hiburan bergantung pada kemampuan memahami perilaku manusia.
bukan sekedar lama tayang atau megahnya produksi. Kesuksesan Cina bukan hanya soal investasi besar atau jumlah judul, tapi karena mereka menempatkan penonton di pusat strategi. Setiap menit perhatian dianalisis dan dijadikan bahan untuk mengoptimalkan konten berikutnya. Pendekatan ini menggabungkan produksi cepat, portofolio judul, dan adaptasi berbasis data, menciptakan ekosistem yang tangguh dan responsif terhadap tren, menjadikan Cina pemimpin global mikrodrama dengan proyeksi pendapatan 16,2 miliar USD pada 2030. Bagi negara ini, termasuk Indonesia, pelajaran ini jelas, inovasi format aja tidak cukup. Adaptasi mentalitas industri dari penulisan hingga distribusi digital yang gesit menjadi kunci agar tidak tertinggal. Jika berhasil mengembangkan ekosistem mikrodrama sendiri dengan cerita lokal, relevan dan adaptif, Indonesia bisa bergerak dari sekedar penonton menjadi pemain global. Tantangannya sederhana, tapi krusial. Berani meninggalkan pola lama dan benar-benar menyesuaikan industri dengan realitas zaman atau melihat peluang besar berlalu begitu saja.